Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue mau update sedikit terkait dengan situasi transfer. Karena ada beberapa update ya. Pertama, lini belakang. Nah, disebutkan kan dari Fabrizio Romano kalau memang Manchester United ini mengincar pemain untuk lini belakang, center back yang juga kaki kiri ya kan. Dan ini sebenarnya juga searah dengan katakanlah wawancara terakhir dari Erik ten Hag yang juga menyebutkan ada 3 posisi yang ingin diperkuat untuk musim depan. Salah satunya memang center back. Terkait dengan hal tersebut, kabar terbaru ini menyebutkan kalau Manchester United yang sempat diberitakan akan mendatangkan Tosin Adabiroyo atau berminat mendatangkan Tosin Adabiroyo. Ini ternyata Tosin Adabiroyo semakin dekat ke Chelsea. Ketika video ini gue bikin, informasi terbarunya adalah pekan depan bahkan Tosin ini akan melakukan medical check up dengan Chelsea. Tosin yang sebelumnya lebih dekat ke Newcastle, ternyata di saat-saat terakhir ini menurut Fabrizio Romano juga Chelsea berhasil merebut, katakanlah demikian, walaupun dijelaskan juga oleh Fabrizio Romano kalau ini kan free transfer, segala sesuatu itu sangat cair. Belum ada yang pasti sampai dengan kontrak ditandatangani, tapi memang sekarang ini condongnya akan ke Chelsea. Nah, bagaimana dengan Manchester United yang sempat disebutkan Jared Braithwaite ya kan? Nah, dari Center Devils diambil dari Jakob Steinberg, ini disebutkan kalau Trevoh Chalobah ini menjadi target untuk Manchester United. Harganya diperkirakan 25 juta pounds dari Chelsea. Dan ini mungkin menurut gue juga efek domino datangnya Tosin Adabiroyo dan juga bagaimana memang Chelsea juga sudah memiliki punggawa-punggawa di lini belakang sehingga Enzo Maresca, pelatih baru ini disebutkan ya mungkin pastinya juga akan merombak ya dan mendatangkan Tosin, artinya ada pemain yang akan dilepas. Dan Trevoh Chalobah ini disebutkan memang bisa saja ke Manchester United. Trevoh Chalobah sendiri juga cukup lama, sudah beberapa musim ya memperkuat Chelsea, bahkan dari tim mudanya juga. Dan kalau dilihat dari heat map, memang Trevoh Chalobah ini ada di posisi center back sebelah kanan. Nah, ini kan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Manchester United ataupun diincar oleh Manchester United. Di kiri, back tengah sebelah kiri, Lisandro Martinez. Nah, tinggal yang kanan yang ditinggal oleh Rafael Varane. Siapa yang akan mengisi di sana? Kita lihat aja akan seperti apa. Tapi menurut gua dinamikanya pasti akan sangat berkembang ya. Tergantung manajemen Manchester United juga siapa pelatih selanjutnya dari Manchester United, apakah Erik ten Hag ataupun yang lain juga. Ini menurut gua cukup mempengaruhi. Dan sebelum lebih masuk ke masalah manajemen dan lain-lain, ada 3 sebenarnya informasi di video kali ini terkait dengan pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Nama kedua yaitu adalah Milos Kerkez. Jadi disebutkan oleh beberapa media ini kalau Manchester United tertarik untuk mendatangkan bek kiri Bournemouth Milos Kerkez. Fabrizio Romano juga sudah menginformasikan bahwa bek kiri ini juga menjadi posisi yang ingin diperkuat oleh Manchester United. Apapun situasi dengan Tyrell Malacia dan juga Luke Shaw, Manchester United akan mengincar bek kiri baru. Dan ini kalau seandainya dikaitkan dengan wawancara terakhir Erik ten Hag menjelaskan kalau Luke Shaw ini karena dia pernah cedera ya, patah kaki ya kan di Manchester United di awal-awal karirnya dia di Manchester United waktu masih sangat muda sekali, dan mungkin dianalisa ya, dia ini tidak bisa bermain dengan jumlah game yang sangat tinggi sekali. Dan menurut gua situasi dengan Tyrell Malacia ini juga tanda tanya. Dan kalau dilihat apa yang terjadi di musim lalu yang baru selesai ini, Manchester United sebagian besar pertandingan musim lalu itu tanpa bek kiri murni. Sehingga memang ya mungkin ada yang berpendapat ya kenapa tidak jual Tyrell Malacia misalnya ataupun Luke Shaw.
tidak semudah itu sayangnya ya, karena Tyrell Malacia, ya siapa yang mau membeli Tyrell Malacia ya kan? Di musim pertamanya dia sebenarnya tampil cukup oke, tapi di musim kedua dia tidak beruntung dengan cedera parahnya, pun juga dengan Luke Shaw. Sehingga Manchester United tidak bisa juga terlalu radikal melakukan perubahan di satu sektor, katakanlah di bek kiri, sehingga memang lebih dipilih untuk mendatangkan nama ketiga, dan nama ketiga ini nampaknya memang dipilih bek kiri sepertinya ya, memang yang usianya muda, dan Milos Kerkez ini masih berusia 20 tahun. Pemain Hungaria ini memperkuat Bournemouth di musim yang lalu. 28 pertandingan yang sudah dilalui di liga, angkanya cukup tinggi, artinya dia memang pemain inti, pemain vital. Yang menarik, sebelumnya dia bermain di AZ Alkmaar di Belanda, di Eredivisie, dan bahkan dimulai dari Jong AZ, jadi tim muda dari AZ Alkmaar. Yang sebelumnya dia memperkuat AC Milan, yang kabarnya dia ini disukai oleh Paolo Maldini, kabarnya demikian ya, Milos Kerkez ini. Ditransfer dari AC Milan ke AZ Alkmaar dengan 1,2 juta euro. Tapi AZ Alkmaar ini untung 10 kali lipat lebih bahkan ketika Bournemouth mengambil Milos Kerkez di tahun 2023. Dan dari heatmaps-nya tentu saja memang terlihat Milos Kerkez ini bermain di bek kiri dengan angka pertandingan yang juga cukup tinggi. Artinya di usia yang masih muda, 20 tahun, dia sudah memiliki kesempatan yang juga besar nih di Bournemouth. Artinya dia bisa memenangkan posisi tersebut di Bournemouth. Gue jujur secara ringan amatiran gue belum begitu terlalu memperhatikan pemain ini ya, tapi memang Manchester United beralasan kalau untuk mendatangkan bek kiri yang ketiga ya, melihat situasi Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia yang nggak jelas untuk musim depan. Ya gue harapkan tentu saja semuanya bisa fit, sehingga pelatih juga memiliki pilihan yang lebih banyak. Lebih baik kan seperti itu ya, punya pilihan lebih banyak daripada tidak punya pilihan sama sekali. Kita lihat akan perkembangannya seperti apa, harganya juga seperti apa ya, karena tadi sempat disebutkan nggak nih? Oh nggak disebutkan, tapi valuasi ini cukup tinggi di angka 19,3 juta euro, dan ketika didatangkan pun juga harganya 17,9 euro ya, dari AZ Alkmaar oleh Bournemouth. Sehingga menurut gue Manchester United mungkin kalau Milos Kerkez setidaknya sih 25 juta ya, tapi ya angka yang cukup tinggi tentu saja untuk satu posisi, apalagi ini akan diproyeksi sebagai bek kiri kedua ataupun ketiga dengan harga 25 juta. Menurut gue sih ini mahal sih ya menurut gue, tapi kita lihat akan seperti apa pergerakan dari Ineos di bursa transfer nanti untuk bek kiri. Dan nama terakhir yang ingin gue bahas yaitu adalah ya ini favorit dari beberapa sobat Football United, yaitu adalah Benjamin Sesko, yang disebutkan Arsenal ya dikabarkan semakin dekat ini untuk mendatangkan Benjamin Sesko. Namun disebutkan bahwa Chelsea dan juga Manchester United ini terus mengikuti striker Red Bull Leipzig ini yang memiliki release clause 65 juta euro. Cukup tinggi ya, 65 juta euro. Dan semua pihak ingin membuat keputusan sebelum Euro. Wow, ini sudah bulan Juni ya, Juni tengah Euro akan mulai. Berarti mungkin sepekan 2 pekan ini kalau memang sesuai dengan yang diinformasikan, maka masa depan Benjamin Sesko akan semakin jelas. Benjamin Sesko mesin gol sudah beberapa musim di Red Bull Group, sebelumnya Salzburg, dan setelah musim lalu ya, dari musim lalu, artinya setelah 2 musim yang lalu nih pindah ke Bundesliga Red Bull Leipzig, di mana mencetak gol cukup banyak juga ya, 14 gol. Valuasinya ada di 39 juta euro, tapi valuasi untuk release clause ternyata ada di angka 65 juta euro. Arsenal membutuhkan, nampaknya mereka juga menginginkan Benjamin Sesko, mereka membutuhkan penyerang ya. Manchester United tertarik, tapi masih dalam monitor. Leipzig sendiri masih ingin terus menahan Benjamin Sesko. Dan akankah dia akan ataupun punya peluang datang ke Old Trafford? Menurut gue dengan angka setinggi itu 65 juta sangat kecil sekali, di mana Manchester United musim lalu sudah mengeluarkan 85 juta untuk Rasmus Højlund ya. Ada nilai investasi tinggi di sana. Yes, Anthony Martial sudah cabut,
Tapi menurut gua angka 65 tuh terlalu tinggi. Manchester United nampaknya memang lebih akan mencari striker, apakah itu striker muda ataupun striker yang berpengalaman yang harganya nggak 65 juta sih. Menurut gua mungkin sekitar 30 sampai 40 juta maksimal atau bahkan di bawah itu. Ini juga melihat fakta Manchester United harus memperkuat posisi-posisi lain ya, termasuk center back, back kiri juga tadi sudah gue sebutkan, dan Erik ten Hag pun juga mengatakan lini tengah untuk diperkuat juga nih. Jadi memang ada beberapa pos yang butuh penguatan, butuh kualitas baru, butuh tenaga baru. Sehingga kalau dilihat juga situasi financial fair play misalnya ya, dan juga budget untuk musim depan yang kabarnya sekitar 100-150, maka angka 65 juta ini yang hampir lebih dari sekitar hampir 50%-an ya, sekitar 50%-an dari angka 150 katakanlah demikian untuk satu posisi saja. Menurut gua nih terlalu tinggi, di mana memang proyeksinya sih menurut gua ya Rasmus Højlund yang akan menjadi striker utama, dan mendatangkan Benjamin Sesko lagi berarti akan ada dalam tanda kutip striker utama yang lain gitu ya. Dan menurut gue juga ini tidak besar peluangnya secara ringan amatiran seperti itu. Dan preferensi gue juga, gue sih nampaknya lebih melihat secara ringan amatiran ya untuk mendatangkan striker yang lebih berpengalaman dengan mungkin harga yang lebih di bawah ya. Tapi kita lihat akan seperti apa. Sekian dulu informasinya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.